Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pagi ini kita akan bertemu lagi di dalam sapaan firman Tuhan, edisi renungan pagi 30 Maret tahun 2022 yang tertulis dari Ayub 33 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Kedewasaan iman dari seseorang sering dapat diukur melalui sikap dan cara menghadapi permasalahan dan penderitaan yang sedang dihadapinya. Apakah seseorang itu berpengharapan yang teguh pada Tuhan atau justru menyalahkan orang lain, bahkan diri sendiri juga Sang Pencipta? Tidak sedikit orang apabila menghadapi tantangan dan permasalahan hidup cenderung mengabaikan dan tidak menyelesaikan permasalahan itu, sehingga permasalahan demi permasalahan akan selalu ada. Dan inilah yang selalu timbul dalam permasalahan setiap manusia yang sudah kodratnya di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sama halnya yang sering pada diri kita. Jika kita sering menghadapi beban yang hidup yang berat, baik masalah keluarga dan rumah tangga, himpitan masalah keperluan rumah tangga dan penyakit, masalah pekerjaan dan lain sebagainya, sering kita mencoba berupaya menghindari dan bukan menghadapinya dengan baik. Demikian halnya dengan kisah Ayub yang sebelumnya, bahwa Ayub mengalami permasalahan yang sangat berat, di mana dia mengalami suatu tekanan dalam kehidupan dia sehari-hari. Dan dia mempunyai beberapa teman yang justru juga sering menyalahkan dia, yaitu si Elifas, Bildad dan Zophar. Mereka juga justru melecehkan dan mengecilkan Ayub. Dan kisah Ayub ini sangat membuat kita bahwa bagaimana kita seharusnya menghadapi tantangan dan permasalahan hidup itu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita, pada pasal ke-33 ayat 4 ini mengajak kita, di mana Tuhan menyampaikan firman-Nya berbagai-bagai cara, bisa melalui seorang muda yaitu Elihu, yang berbeda dari ketiga sahabatnya yang tadi. Bahwa justru seorang Elihu ini memberikan ketegasan, memberikan hikmat yang dari Tuhan kepada seorang Ayub, sehingga dia harus mampu menghadapi penderitaan dan permasalahan yang dihadapinya. Karena berdasarkan hikmat yang dari Tuhan, bahwa penderitaan yang dihadapi itu adalah bagian daripada cara Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya, dengan cara di mana mereka sabar dan teguh menghadapi segala permasalahan dan pencobaan, sehingga mereka lepas dari apa yang mereka hadapi. Yang sesuai dengan ayat Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dan itulah yang membuat keyakinan Ayub, dia tidak akan pernah turun dan surut menghadapi segala permasalahan dia bersama dengan kekuatan Tuhan. Bagian yang kedua, menghadapi permasalahan diperlukan ketekunan dan kesabaran, bahkan pengharapan yang dari Tuhan, agar kekuatan kita tidak surut ketika menghadapi pencobaan, penderitaan yang menerpa hidup kita, yang kita alami kalau kita menghadapi tantangan yang berat. Itulah Bapak Ibu sekalian yang kekasih, di dalam kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan dari Rom 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Dan yang paling bisa membuat kita kuat di dalam setiap tantangan hidup, permasalahan kita, kita harus ikut dan kuat di dalam kedewasaan iman kita dalam menghadapi permasalahan, sehingga kita dapat memperoleh jalan keluar melalui meneladani Kristus sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus Kristus, yang memimpin kita dalam iman
dan membawa iman kita ke dalam kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 12a. Kami dan yakin dan percaya kegiatan kita pada pagi hari ini sampai menjelang sore nanti, Tuhan akan tetap memberikan kekuatan dan semangat buat kita. Kita akan menjalani hidup itu dengan hikmat dari kekuatan dari Tuhan, sehingga kita dimampukan, dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan membangunkan kami dari pembaringan dari tempat tidur kami. Kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan sertai kami, buka hati dan pikiran dan berikan tenaga buat kami, sehingga kami tetap mengikuti apa yang Tuhan inginkan dari hidup kami melalui kuasa pimpinan Roh Kudus-Mu. Sehingga hikmat yang dari Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kami, mengalahkan segala tantangan dan pencobaan yang bisa membawa kami ke dalam kesurutan kami mengikuti jalan-Mu. Oleh karenanya kami yakin dan percaya hanya dalam Yesus Kristus pertumbuhan iman kami, kedewasaan iman kami mampu menjalani semua aktivitas hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati semua keluarga kami, berkati jemaat Tuhan, berkati semua yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.